warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya selalu dalam keadaan sehat. Baik, perkenalkan, nama saya Urmila Ristantia, atau kalian bisa panggil saya Ibu Mila. Saya guru Bahasa Indonesia di kelas 8 ini. Baik, di pertemuan pertama kita hari ini, kita akan membahas tentang teks berita. Apa itu teks berita dan bagaimana cara menulis teks berita akan dijelaskan dalam video berikut ini. Silahkan kalian simak baik-baik. Materi pertama di kelas 8 ini adalah teks berita. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita lihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. 3.1, 4.1 untuk kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca, menyimpulkan isi dari berita yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran, Ibu berharap setelah pembelajaran hari ini, kalian dapat memahami pengertian teks berita, dapat mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan teks berita, dapat mengetahui unsur-unsur berita, dan dapat membuat ringkasan dari suatu berita. Lalu, apa itu berita? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Berita berasal dari bahasa Sanskerta, virit yang berarti terjadi atau ada. Beberapa orang menyebut juga vrita yang berarti kejadian atau yang sedang terjadi. Lalu, apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, biasanya ditemukan di mana saja itu teks berita? Biasanya disampaikan ke dalam bentuk media cetak seperti koran, majalah, ke media elektronik seperti yang biasa kalian tonton di TV maupun dengar di radio, media online yang biasa kalian akses melalui gadget kalian, maupun mulut ke mulut. Ciri-ciri berita bisa dipercaya atau faktual, diterima di masyarakat, sifatnya objektif atau tidak subjektif atau tidak memihak. 4. Kejadian yang jarang terjadi, bukan sesuatu yang sering kali terjadi setiap hari. 5. Bahasa yang digunakan menarik dan mudah dipahami. 6. Data yang disajikan lengkap. Karena dia harus bersifat faktual, jadi data-data harus lengkap. 7. Waktu serta tempat peristiwa jelas. 8. Alur peristiwa berurutan. 9. Kalimat yang dipakai singkat, padat, dan jelas. 10. Sumber berita valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 11. Judul berita harus dapat mewakili isi berita. Dan terakhir, aktual atau peristiwa yang diberitakan masih segar atau baru terjadi. Jadi kalau berita harus update ya, harus bersifat aktual. Unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita itu ada 6 atau biasa kalian dengar dengan 5W1H. Atau juga bisa disingkat dalam bahasa Indonesia menjadi adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dalam sebuah berita, harus bisa menjawab 6 pertanyaan yang mengandung adik Simba. Di sini saya memberikan contoh-contoh umum yang biasa digunakan dengan menggunakan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Meringkas berita. Sebelum kita belajar meringkas berita, mari kita lihat ciri-ciri ringkasan.
mengandung unsur adik simba atau 5W plus 1H. Ingat, adik simba. Jadi kalau dalam ringkasan atau meringkas suatu berita, kalian harus memperhatikan unsur 5W plus 1H-nya. Memiliki kerangka dasar yang jelas, memiliki inti yang tidak menghilangkan hasil karangan asli. Jadi walaupun ini ringkasan, harus sesuai dengan berita yang sebenarnya. Harus terperinci berkaitan dengan adik simba. Memiliki tujuan. Terus, Bu, bedanya ringkasan sama kesimpulan itu apa ya? Kalau ringkasan, kita meringkas dari suatu berita yang cukup lumayan panjang, kita ringkas menjadi lebih singkat, lebih jelas, namun tidak menghilangkan inti dari berita tersebut. Kalau kesimpulan, hanya mengandung pokok keseluruhan isi berita, merupakan kata-kata akhir suatu uraian, memuat unsur-unsur berita secara lengkap. Jadi kalau kesimpulan biasanya adalah kata-kata akhir suatu uraian. Ketika kita sudah menguraikan sesuatu, kita memberikan kalimat penutup berdasarkan dengan pokok keseluruhan isi. Itu disebut dengan kesimpulan. Jadi berbeda ya, ringkasan dan kesimpulan. Contoh meringkas berita. Nah, di sebelah kiri, Ibu sudah menyediakan salah satu contoh berita, dan di sebelah kanan merupakan ringkasannya. Kita lihat beritanya tentang apa? Tentang tawuran remaja. Ingat, ringkasan itu harus jelas, harus mengandung unsur-unsur berita, yaitu adik simba, dan tidak menghilangkan inti dari beritanya. Kita cari unsur beritanya terlebih dahulu sebelum kita membuat ringkasan. Maka kita ingat, adik simba apa? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tawuran remaja. Lalu di mana kejadian tersebut? Di Kabupaten Bogor. Lalu kapan terjadinya tawuran tersebut misalnya? Kapan? Di sini ada dijelaskan Minggu 12 bulan Juli 2020. Lalu siapa yang terlibat? Di sini ada seorang pelajar SMP berinisial SS 15 tahun asal Kecamatan Cilengsi Bogor, Jawa Barat tewas. Nah, bisa kita simpulkan bahwa yang terlibat adalah pelajar atau siswa. Lalu mengapa? Di sini Ibu mengambil mengapa si SS dapat meninggal dunia. Nah, di sini ada penjelasannya. Almarhum berinisial SS ini meninggal dunia karena terkena luka bacok dengan menggunakan senjata tajam cerulit. Lalu yang terakhir, bagaimana? Saya membuatnya bagaimana tindak lanjut Kapolres Bogor terhadap kejadian tersebut. Nah, tindak lanjutnya apa saja? Nah, di sini dijelaskan bahwa 8 orang pelajar pelaku aksi tawuran diamankan dan 3 buah senjata tajam jenis celuritnya pun diamankan. Nah, ketika kalian sudah menemukan adik simbanya atau unsur-unsur beritanya, kalian tuangkanlah ke dalam bentuk paragraf ringkasannya. Kita lihat, ini dia ringkasannya. Tawuran pelajar SMP terjadi di Kabupaten Bogor pada Minggu 12 Juli 2020. Satu orang siswa asal Kecamatan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, meninggal dunia akibat luka terkena celurit yang dibawa pelaku. 8 pelaku aksi tawuran berhasil ditangkap dan 3 buah senjata tajam berhasil diamankan Kapolsek. Sudah cukup jelas kan? Jadi kalau ingin meringkas berita, kalian harus ingat 5W plus 1H-nya, lalu tuangkanlah menjadi sebuah ringkasan dalam satu paragraf yang jelas, singkat tapi tidak menghilangkan inti dari berita tersebut, karena sudah sesuai dengan unsur-unsur beritanya. Bagaimana? Sudah mengerti apa itu berita? Unsur-unsur berita dan bagaimana cara meringkas berita? Jika kalian sudah mengerti, kalian dapat mengerjakan tugas yang sudah Ibu upload di Google Classroom kalian. Baik, itu dia materi kita hari ini. Terima kasih. Nah, itu dia video penjelasan tentang apa itu teks berita. Bagaimana? Apakah kalian